Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Ernawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Lumajang. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata coaching untuk supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Naimatul Hikmah, guna melakukan refleksi kemampuan diri sebagai bahan peningkatan kompetensi diri kami sebagai guru di masa depan. Baiklah, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Naimah. Selamat pagi juga Bu Ratna. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu Naimah ya. Amin amin Bu Ratna. Bu Naimah, kita kan akan melakukan supervisi ya besok di kelas 5 Ya. khususnya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oh iya. Tapi sebelumnya Bu Naimah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naimatul Hikmah. Saya rekan sejawat dari Bu Ratna. Saya akan melakukan supervisi di kelas 5 dengan tema Ulul Azmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naimah atas sesi perkenalannya. Ya, terima kasih kembali. Oke, Bu Naimah, seperti yang sudah saya sampaikan, kita kan akan melaksanakan supervisi besok nih ya. Kemudian kalau saya boleh tahu ini Bu Naimah sudah menyiapkan apa saja ya untuk supervisi besok Bu Naimah? Untuk persiapan supervisi besok, saya sudah menyiapkan RPP. Kemudian saya juga sudah menyiapkan media pembelajaran untuk anak-anak supaya anak-anak lebih paham tentang pelajaran yang akan saya sampaikan. Wow, berarti ini Bu Naimah sudah siap ya Bu ya? Alhamdulillah, insya Allah siap. Perangkat pembelajarannya juga sudah lengkap. Alhamdulillah. Semoga lengkap. besok saya bisa bantu ini Bu ya. Ya. Kemudian Bu Naimah, karena saya sudah bilang mau mengadakan supervisi ini, kira-kira perasaannya Bu Naimah mau ada supervisi ini bagaimana Bu? Saya jujur ya Bu, sangat senang sekali. Dan menurut saya ini sangat membantu saya. Gitu Jadi ya, iya, saya jadi mengetahui kompetensi diri saya ini sampai mana. Apa yang kurang dari diri saya untuk mengembangkan kreativitas anak-anak itu, jadi saya lebih tahu nantinya. gitu ya Bu Iya. ya. Berarti ini sangat membantu ya Bu kalau ada Alhamdulillah. kegiatan supervisi seperti ini Iya, ya. saya sangat mendukung sekali. Oh. Kemudian Bu Naimah, seperti yang tadi Bu Naimah sampaikan, besok di kelas 5 kebetulan Bu Naimah mengampu pendidikan agama Islam. Iya, saya mengajar agama. Iya. Kemudian materi yang ingin Bu Naimah sampaikan besok apa Bu? Materi yang saya sampaikan besok tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi Iya. ya. Berarti materinya Rasul Ulul Azmi. Nah Bu Naimah, kalau misalnya materinya Bu Naimah Rasul Ulul Azmi nih ya, biasanya Iya. kan Bu Naimah akhirnya punya tujuan pembelajaran nih, biar besok berjalan lancar kan ya. Tujuan pembelajaran yang ingin Bu Naimah capai apa Bu Naimah? Tujuan pembelajarannya anak-anak bisa menjelaskan apa Rasul Ulul Azmi itu. Oh gitu ya. Ya. Berarti tujuannya Bu Naimah supaya anak-anak bisa menjelaskan Rasul Ulul Azmi ya Bu Ya. ya. Kemudian Bu Naimah, kalau misalnya anak-anak sudah bisa menjelaskan, otomatis kan ada pengembangan diri yang ingin Bu Naimah dapatkan dari kegiatan Ya. ini ya Bu. Pengembangan diri seperti apa sih yang ingin Bu Naimah kembangkan? Dilihat dari Ulul Azmi ya,
Bu ya, supaya anak-anak ini lebih bersabar gitu Bu. Gitu. Iya, soalnya kan kebanyakan anak-anak sekarang ini kurang sabar kalau menurut saya dalam Gitu ya, segala Bu, hal. ya? Iya. Iya ya Bu Naimah. Berarti kalau misalnya dari segi muridnya Bu Naimah pingin supaya mereka bisa sabar mengikuti jejak para rasul, Iya. khususnya ya Rasul Ulul Azmi ya Bu Iya. Naimah. Kemudian kalau untuk Bu Naimah sebagai guru, apa yang ingin Bu Naimah kembangkan? Kalau saya ya dari awal sudah ingin mengembangkan kreativitas anak Bu Ratna ya. Gitu. Jadi anak-anak lebih kreatif nantinya. Iya. Seperti itu. Gitu ya Bu ya. Iya. Berarti intinya ini Bu Naimah ingin mengembangkan kompetensi diri dalam hal mengajar ya Bu Iya, Naimah ya. benar sekali. Bagus Bu Naimah kompetensinya yang ingin Bu Naimah dapatkan. Kemudian Bu Naimah ketika Bu Naimah melakukan kegiatan pembelajaran nantinya, Iya. itu kan pasti ada tantangannya ini Bu. Iya. Kira-kira tantangan yang paling Bu Naimah rasakan itu apa ketika melaksanakan pembelajaran? Kalau tantangannya mungkin untuk di kelas 5 ini masih ada beberapa anak yang belum hafal nama-nama nabi Bu. Oh gitu Bu. Iya. Nah, sudah kelas 5 ya? Sudah kelas 5 ada beberapa anak yang masih belum hafal nama-nama nabi yang 25 itu. Jadi mungkin perlu diingatkan lagi untuk menghafal nabi-nabi seperti itu. Oh, gitu. Kemudian masih banyak juga anak-anak yang sedikit mengetahui tentang kisah-kisah Rasul seperti itu Bu. Khususnya yang ulul azmi. Iya, benar. Gitu. Oke Bu Naimah, tadi Bu Naimah sudah menyebutkan tantangannya ini anak-anak biar tahu ya kisah-kisahnya Nabi, terutama yang ulul azmi. Iya. Kalau misalnya dari kelas 5 yang tadi Bu Naimah bilang ada beberapa anak yang tidak bisa, tentunya Bu Naimah kan punya strategi ya Bu. Iya. Bagaimana sih caranya biar anak-anak ini bisa menjelaskan gitu kan Bu? Ya, Nah, kira-kira strategi yang Bu Naimah pakai yang seperti apa Bu Naimah? insya Allah nanti saya akan memakai metode mix. Of maths itu ya? Ya, Oh, gitu. benar Bu itu. Itu seperti apa metodenya ya Bu? Itu metodenya seperti ada sebuah soal dan ada sebuah jawaban Bu. Iya. Nanti kita apa namanya Bu ya? Kita kocok apa ya? Kita mix. Nanti anak-anak bisa memadukan mana pertanyaan yang benar dan dengan jawaban yang benar. Wow, hebat banget ini Bu Naimah sudah apa ya? Sudah menciptakan metode baru ini ya Bu ya. Sudah menciptakan metode baru supaya anak-anak nanti pembelajarannya sangat menyenangkan ya Bu Iya. Naimah ya. Oke Bu Naimah, kalau begitu terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita lanjutkan besok ketika acara supervisi Bu Naimah. Semoga besok saya benar-benar bisa mendampingi Bu Naimah. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajarannya dimulai, silakan berdoa bersama dulu. Silakan. Siap berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk semua. Masuk semuanya? Ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya. Silahkan berdiri dulu, kita menyanyikan lagu untuk anak-anak sebelum pelajaran dimulai. Ya, silahkan berdiri dulu semuanya. Siap berdiri.
kembali. Duduk kembali. Untuk pelajar Pancasila. Kita adalah pelajar Pancasila. Jumlah profil belajar ada 6. Beriman, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar, kritis, berpilihan, global. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali. Iya. Sebelum pelajarannya dimulai, Bu Guru mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Masih ingat kesepakatan kelasnya kita? Coba dibaca ulang biar ingat lagi. Hidup rukun dengan teman, saling tolong menolong, bersikap tenang saat belajar dan berlangsung, saling menghormati. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Sekarang pelajaran apa? Pelajaran agama Islam. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Kita belajar tentang apa? Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Hari ini kita lanjutkan ya. Sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu, Rasul ada berapa yang wajib diketahui? 25. Kemudian kalau Rasulul Azmi ada berapa? 5. Ada 5. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, Bu Guru mau menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tujuannya adalah agar anak-anak bisa nantinya menjelaskan pengertiannya ulul azmi. Bisa menjelaskan apa artinya ulul azmi. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak bisa menyebutkan rasul-rasul ulul azmi yang ada di sampai di sini sudah paham tujuan pembelajarannya? Sudah ya. Minggu kemarin anak-anak sudah melakukan tes ya untuk membagi kalian di beberapa kelompok ya. Yang pertama ada kinestetik. Kemarin yang hasil tesnya menunjukkan hasil kinestetik siapa? Kelompok mana? Di sini sudah membentuk kelompok sendiri sudah. Kemudian yang audio sudah. Semuanya itu audio semuanya? Untuk yang visual di sini sudah bentuk kelompok sendiri-sendiri anak-anak ya? Sudah, terima kasih sudah membentuk kelompoknya sendiri-sendiri. Kemudian sekarang kita masuk ke metode stop sebentar anak-anak ya. Silakan dirilekskan badannya, ambil posisi senyaman mungkin. Silakan matanya dipejamkan, tarik nafas dalam, dihembuskan pelan saja ya. Dirasakan kedamaiannya, badannya dirilekskan. Beban yang ada di diri kalian silakan dikeluarkan. Matanya dibuka. Ada yang ketiduran? Gak ada ya? Ada. Kalau sudah rileks badannya, sudah bisa fokus ke pelajarannya? Bisa. Bagaimana? Enak gak dirinya? Enak. Bisa semangat belajar? Bisa. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Ya, kalau sudah siap menerima pelajaran hari ini, anak-anak silahkan diperhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Adik-adik, apakah kalian ingin menjadi juara kelas? Tentu ingin ya. Seberapa besar tekad dan keteguhan kalian untuk mencapai keinginan tersebut? Apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mencapainya? Nah, di antara 25 nabi dan rasul, ada loh nabi-nabi yang memiliki tekad yang sangat kuat untuk mencapai cita-cita mereka. Siapa saja mereka? Yang dimaksud dengan ulul azmi. Ulul azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulu dan al-azmi.
Ulu artinya adalah mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi artinya adalah teguh atau tekad yang kuat. Sehingga ulul azmi artinya adalah memiliki keteguhan atau tekad yang sangat kuat. Itu berarti Rasul ulul azmi artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasul ulul azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak setelah tadi lihat video pembelajaran, sekarang Bu Guru tanya, apa yang kalian dapat dari video pembelajaran tadi? Tentang Rasul ulul azmi. Kemudian apa lagi? Apa artinya ulul azmi? Apa? Mengenai keteguhan atau tekad yang kuat. Siapa itu? Ada berapa ulul azmi? 5. Siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sudah bisa semuanya? Bisa. Kalau gitu Bu Guru ada tugas ya untuk kelompok visual mana? Bu Guru ada buku bacaan tentang kisah-kisah Rasul, silahkan dibaca, kemudian nanti disimpulkan ya, dibagi. Kemudian untuk kelompok audio, nah, di sini Bu Guru ada kartu-kartu pertanyaan, silahkan dijawab ya. Bicara satu kelompok. Kemudian yang terakhir kelompok apa? Di sini Bu Guru ada peta pencari jejak. Nah, silakan dicari di pos-pos yang sudah Bu Guru sediakan ya. Tentang apa? Silakan dikerjakan berkelompok ya. Ku harap dirimu tak usah mengeluh, percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Guru mau tanya, yang tadi di pos apa pertanyaannya? Artinya ulul azmi. Terus jawabannya apa? Mempunyai
Mukjizatnya siapa? Nabi Musa. Apa mukjizatnya Nabi Musa? Membelah lautan. Kemudian mukjizatnya Nabi siapa lagi? Nabi Nuh. Apa mas? Mukjizatnya Nabi Nuh? Membuat kapal yang besar. Kemudian apalagi Nabi siapa lagi? Nabi Ulazmi ada berapa? Ada 5. Nabi siapa saja tadi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Apa mukjizatnya Nabi Ibrahim? Panasnya api. Kemudian Nabi Isa. Apa mukjizatnya Nabi Isa? Menyembuhkan orang yang. Kemudian Nabi Muhammad. Mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Bisa membelah bulan. Apa sih artinya ulul azmi itu anak? Memiliki keteguhan dalam apa? Dalam menyampaikan ajaran Islam atau ajaran Allah. Keteguhan dalam melakukan perintahnya Allah. Sudah paham? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Kalau sudah selesai, boleh ditempel di papan. Ya, diurutkan. Ayo, ditempel di papan. Baca mukjizatnya Nabi Ibrahim itu apa? Dibakar api tidak hangus. Oh, dibakar api tapi tidak hangus. Mas Munir, Nabi Isa mukjizatnya apa Mas Munir? Menyembuhkan orang buta. Menyembuhkan orang buta. Mbak Cici, Nabi Nuh Membuat kapal yang besar agar selamat. Mbak Sarah, Nabi Muhammad membelah bulan. Al-Quran. Coba siapa namanya? Mas siapa namanya? Mas Dimas. Mukjizatnya Nabi siapa yang belum? Nabi Musa. Apa? Nabi Musa Mas Dimas? Membelah lautan. Ya, bagus, sudah betul semuanya. Silakan kembali ke bangkunya. Silakan duduk. Ya, sudah selesai semua tugasnya? Kalau sudah selesai tugasnya, ucapkan apa? Alhamdulillah. Dan di sini Bu Naima ada LKPD. Nah, silahkan dikerjakan tas secara berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Yang visual, yang secara visual, yang audio, yang apa namanya? Estetik, secara estetik. Paham? LKPD-nya ya. Yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Masa sulitmu, ceritakan kembali pada dunia cara
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tepuk tangan. Sekarang kelompok terakhir, kelompok silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Gajah akan mempresentasikan tentang Rasulul Azmi. Rasulul Azmi ada 5. Yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam membuatnya bisa membuat kapal besar berukuran 200 meter. Dan yang kedua ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak makan dibakar api. Dan yang ketiga ada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan. Dan yang keempat ada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya bisa membelah bulan, bisa mengeluarkan air di sela-sela jari, dan juga Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus-bagus semua ya presentasinya, Bu acungi jempol ya. Dan anak biar pikirannya rileks ya, biar semangat lagi, kita ice breaking dulu, oke? Mau berdiri apa duduk ice breakingnya? Sudah siap? Siap. Semangat ya? Semangat lihat orang ganteng ya. Yuk. satu-satu. Ya, setiap anak ambil satu. Apa isinya? Isinya ini ada pertanyaan dan juga ada yang jawaban. Tugasnya apa? Nanti yang dapat pertanyaan silahkan mencari temannya yang memegang kertas dengan jawaban yang benar. Paham? Paham. Kamu maju satu-satu ambil kertasnya ya. Dari kelompok yang dulu. Sana syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Sana syukuri
kembali ke mejanya. Gimana anak-anak? Gamenya seru enggak? Seru. Mana senang enggak dengan gamenya tadi? Senang. Bu Guru juga sangat senang sekali dengan game tadi. Anak-anak ternyata jawabannya sudah benar semua. Sudah menemukan jodohnya masing-masing. Ya. Jodoh antara pertanyaan dan jawaban. Ya, bukan jodoh apa ya? Nah, sekarang tugas yang terakhir anak-anak untuk hari ini apa? Bu Guru ada soal evaluasi buat anak-anak ya, untuk mengetahui sampai mana anak-anak belajarnya. Ini sudah ada beberapa soal, silakan dikerjakan. Kalau tadi berkelompok, kalau sekarang individu atau sendiri-sendiri ya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senang, syukuri hidupmu. Hasil evaluasinya barusan Bu Guru sudah nilai, dan nilainya alhamdulillah memuaskan. Pokoknya anak-anak sudah paham sekali tentang apa? Ulul azmi. Untuk hari ini bagaimana pembelajarannya anak-anak? Seru, senang. Ada lagi? Kenapa? Bahagia. Alhamdulillah. Kemudian hasil yang kalian pelajari hari ini apa, Nana? Tentang pengertian ulul azmi. Apa tadi pengertiannya ulul azmi? Apa Mas Fajri? Memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Kemudian ada berapa rasul ulul azmi? Nama siapa saja? Nabi Muhammad mujizatnya? Bisa 11 bulan menjadi 2. Nabi Isa? Nabi siapa yang mempunyai mujizat membuat kapal besar? Nabi Nuh. Yang punya tongkat yang bisa membelah lautan? Nabi Musa. Yang tahan panas atau tidak bisa terbakar? Sudah bisa semua ya? Bisa. Kalau ujian siap ya? Ya, harus sih. Kalau sudah bisa semuanya, pelajaran hari ini berarti sampai di sini. Sampai jumpa lagi sama Bu Naimah di hari minggu depan ya. Silakan jangan lupa tetap belajar di rumah. Kalau begitu Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa selesai belajarnya. Bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senang, syukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Naimah hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Naimah hari ini saya mau bertanya tentang kegiatan yang Bu Naimah lakukan kemarin kan kita sudah melakukan observasi dan hari ini tentang pasca observasi ya Bu. Bu Naimah sibuk tidak hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak sudah pulang ya, Bu? Iya, Baiklah Bu Naimah, saya mulai deh. iya. Ya.
Dari sesi coaching tentang supervisi akademik ini, apa yang ingin Bu Naimah dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan itu bisa saling sharing ya dengan tentang yang kemarin saya lakukan, kegiatan yang kemarin saya lakukan itu berapa. Mungkin di situ ada kekurangan-kekurangan, jadi saya tahu dan ingin memperbaiki. Gitu. Berarti Bu Naimah hari ini ingin kita sharing ya Bu ya, supaya Bu Naimah tahu apa kelemahan dan kelebihan kemarin itu tentang pembelajaran. Oke Bu Naimah, kemudian yang saya tanyakan lagi, perasaannya Bu Naimah bagaimana setelah Bu Naimah melakukan pembelajaran kemarin itu Bu Naimah? Yang saya rasakan sekarang, saya senang banget karena selama ini saya belum pernah melakukan pembelajaran secara diferensiasi ya. Jadi saya kemarin sudah melakukan, saya senang dan anak-anak juga merasa senang, lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran saya. Wah, sukses lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian Bu Naimah, waktu Bu Naimah melakukan kegiatan observasi ya Bu Naimah ya, di kegiatan observasi kemarin kan kita pra dulu ya, di kegiatan pra dulu itu kemarin Bu Naimah mengatakan tentang strategi yang ingin Bu Naimah laksanakan. Apakah strategi yang Bu Naimah inginkan kemarin itu sudah tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah kemarin sudah tercapai semua Bu. Oh gitu ya, Alhamdulillah berarti semua tahapan mulai dari awal sampai akhir terlaksana ya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Oh, Alhamdulillah. Oke Bu, terkait pembelajaran itu berarti kan strategi tercapai, tujuan pembelajaran yang Bu Naimah lakukan juga sudah tercapai atau bagaimana? Ya, semua tujuan pembelajaran saya semuanya tercapai, dua-duanya Dua-duanya ya. Kemarin tentang anak-anak bisa menyebutkan arti ulul azmi, anak juga sudah berhasil kemarin, sudah tercapai. Yang kedua, tujuan pembelajarannya menyebutkan nama-nama ulul azmi, anak-anak juga sudah bisa gitu ya Bu. Kemudian Bu Naimah terkait pembelajaran juga ini kemarin yang Bu Naimah rasakan ini tentang hal-hal baik yang Bu Naimah harus pertahankan dan hal-hal yang kurang baik yang Bu Naimah harus hindari ya Bu ya. Itu apa saja Bu? Hal-hal yang baik tentu saja sudah. Hal-hal yang baik, anak-anak lebih lebih aktif di dalam kelas kemarin itu. Soalnya kan berbeda dari saya mengajar sebelumnya berarti ya. Jadi anak-anak itu menemukan hal baru di diri saya. Jadi anak-anak itu lebih bersemangat, terus lebih aktif. Kemudian dengan metode atau pengajaran saya, anak-anak bisa menerima dengan baik. Oh gitu. Kan saya selingi dengan kayak game-game gitu ya berarti ya. Sering ya. Ya, terus ada SBD juga. Kan kalau kemarin-kemarin nggak ada berarti. Sekarang saya sudah mengenal itu gitu berarti. Jadi saya aplikasikan seperti itu, jadi anak-anak lebih senang gitu berarti. Pembelajarannya Bu Naimah laksanakan kemarin setelah saya lihat juga memang menyenangkan ya Bu ya. Anak-anak antusias sekali kemarin saya lihat. Kemudian kira-kira Bu Naimah kan akhirnya punya strategi nih Bu ya, supaya pembelajarannya yang kemarin itu menjadi lebih menyenangkan, anak-anak lebih semangat. Strategi yang Bu Naimah gunakan apa Bu? Mungkin kan anak masih anak-anak ya berarti ya. Mereka itu sepertinya lebih suka di game-game berarti. Jadi saya memasukkan pembelajaran di game-game. Contohnya kemarin saya pakai jejak petualang itu, dan anak lebih aktif dan lebih kerja kelompoknya ini lebih bahasanya ya. Berkolaborasinya, jadi terlihat gitu. Iya, kemarin saya juga perhatikan memang bagus itu Bu anak-anak kerjasama dalam timnya. Kira-kira Bu Naimah ingin memulai kegiatan seperti itu lagi Bu, supaya pembelajarannya lebih menyenangkan seperti tadi, mulai kapan? Kalau saya inginnya Secepatnya ya. Terus gimana? Jadi mungkin dari minggu depan ini saya bisa
menggunakannya di pelajarannya bukan cuma di kelas 5 saja, jadi di semua kelas. Wow, hebat ini. Pembelajarannya sudah menarik, kemarin sudah di kelas 5, besok dituangkan ke kelas Ya. lain. Oke. Kemudian Bu, ketika kita melakukan pembelajaran, pasti ada seseorang yang ingin Bu Naimah contoh logikanya ya. Siapa sih kira-kira yang bisa membuat Bu Naimah untuk termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yang berdiferensiasi ya? Itu ada siapa saja? Yang pertama yang jelas dengan Oh, sama saya juga belajar. saya mencontoh dengan yang memotivasi saya. Oh, ternyata mengajar dengan gayanya Bu Ratna ini menyenangkan sekali gitu. Gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya sama Bu Naimah, saya juga belajar ya. Saya belajar apa yang saya dapatkan, saya juga ingin menularkan kepada rekan-rekan saya, sehingga pembelajaran yang saya pahami kemarin juga bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Oke Bu Naimah, yang terakhir ini Bu Naimah. Setelah Bu Naimah melakukan pembelajaran, strategi yang Bu Naimah sudah ada, Bu Naimah sudah menentukan waktunya. Nah, setelah itu Bu Naimah kan pasti punya rencana tindak lanjut ini ya Bu ya. Kira-kira rencana tindak lanjut yang ingin Bu Naimah lakukan itu yang seperti apa? Tidak lanjut ke siswa. Iya. Ya, saya ingin melakukan pembelajaran diferensiasi karena memang kan saya baru belajar ya. Iya. Baru belajar. Mungkin saya akan banyak belajar lagi, mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang sudah tersedia seperti itu, karena belajar ke teman-teman yang sudah ikut Merdeka Belajar seperti itu. Oh gitu ya Bu. Ya. Berarti Bu Naimah ini nanti tindak lanjutnya sampai ke PMM ya? Kalau Ya. yang ketika belajar ya. Ya. Bagus itu Bu, kalau misalnya kita ke PMM misalnya juga banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan, dan kita juga bisa melakukan aksi nyata ya sebagai bentuk pemahaman kita. Bu Naimah juga bisa mengunggah nanti melalui karya, sehingga karya yang Bu Naimah unggah bisa dilihat oleh seluruh guru di Indonesia. Itu lagi sumber informasi ya Bu ya. Lagi Bu terakhir, setelah Bu Naimah dan saya melakukan percakapan seperti ini, ada tidak sih yang masih mengganjal di hatinya Bu Naimah? Kalau yang mengganjal sebenarnya tidak ada. Saya sudah lega sekali. Iya, sudah sangat lega. Kemudian saya lebih semangat lagi untuk belajar tentang ini semuanya ini. Oke. Baiklah Bu Naimah, terima kasih sudah melakukan coaching bersama saya. Semoga apa yang Bu Naimah harapkan dan Bu Naimah rencanakan untuk tahap berikutnya berjalan dengan lancar ya Bu Naimah. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.